Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, kita selaku insan yang lemah, marilah kita panjatkan puja, puji beserta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala telah memberikan kita banyak ribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, pada pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Baik, kita akan melaksanakan kegiatan sehari-hari kita, yakni pengajian kultum yang akan dibawakan oleh dua narasumber. Yang pertama ialah dari santri SGG, yang kedua akan disampaikan oleh Pak Ustadz Jaja. Baik, kita masuk ke materi yang pertama atau narasumber yang pertama, yakni Saudara Toha. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita mesti diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berjumpa kembali. Kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, yakni Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diceritakan bahwa ada seorang lelaki datang menghadap kepada para sahabat Rasulullah. Dia menyampaikan kepada mereka tentang hal-hal yang terjadi pada istrinya. Salah seorang sahabat menanggapi pengaduan laki-laki tersebut dengan memberikan keterangan yang dia dengar dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah lewat beberapa waktu, para sahabat mengirimkan keterangan-keterangan yang diperoleh dari beliau kepada istri laki-laki tersebut bersama Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Adapun keterangan-keterangan itu antara lain adalah sebagai berikut. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lalu umirtu ahadan ay yasjuda li ahadin la amartul mar'ata ay yasjuda li zawjiha." Apabila aku diperintahkan agar seorang bersujud kepada orang lain, maka pasti aku perintahkan wanita sujud
kepada suaminya. Sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aimam rati rafa'atu sautaha fawqa sauti zawjaha la'anaha kulla syai'in tala'tu alaihi syamsu illa ayyatuba wa tarji'." Wanita manapun yang mengeraskan suaranya melebihi suara suaminya, maka setiap sesuatu yang terkena sinar matahari akan melekat, akan melaknat dia kecuali dia mau bertobat dan kembali dengan baik. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna imra'atan malakatid dunya kullaha wa anfaqatha ala zawjiha thumma mannat bidzalika 'alaihi illa ahbatallahu 'amalaha wa hasyaraha ma'a fir'aun." Apabila seorang wanita memiliki seluruh dunia ini, kemudian dia nafkahkan kepada suaminya, setelah itu dia mengumpat suaminya karena nafkah tersebut, maka selain Allah Subhanahu wa taala melebur amalnya, dia juga akan digiring bersama Firaun. Sahabat Ali berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna imrata tabakhat sadaiha wa ta'amtuha zawjaha ma addat haqqaha." Andaikan seorang wanita memasak kedua teteknya, kedua buah dadahnya, kemudian dia memberi makan suaminya dengan kedua teteknya itu, maka hal itu belum dapat menyempurnakan hak sebagai istri. Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aimam rati akhadhat mimma ta'a zawjiha syai'an illa kana 'alaiha wizru sab'ina sariqah." Wanita manapun yang mengambil barang-barang suaminya, maka baginya dosa 70 kali sebagai pencuri. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap pernikahan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah apa yang ada pada suami harus seimbang dengan apa yang ada pada istri. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikah itu ibarat budak hamba. Maka salah satu seorang di antara kamu sebaiknya melihat di mana dia harus meletakkan kemuliaannya. Maka janganlah menikahnya kecuali dengan laki-laki yang seimbang. Maksudnya adalah seimbang atau hampir seimbang. Adapun hal-hal yang harus seimbang menurut pendapat para ulama meliputi agama, nasab, bentuk tubuhnya, kekayaannya, dan pekerjaannya. Seorang suami dalam melakukan pernikahan hendaknya dengan niat mengikuti sunnah Rasul, memperbanyak umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berbuat baik dalam memimpin, mengarahkan istrinya, menjaga agama, dan mengharap keturunan anak soleh yang dapat mendoakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang akan mendapatkan tergantung apa yang dia niatkan. Sedangkan hal-hal yang harus diperhatikan pada diri istri adalah tidak adanya sesuatu yang mencegah nikah atau masih dalam keadaan iddah dari suami terdahulu. Mengerti makna yang terkandung di dalam syahadataini dan memeluk agama Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Tunkahul mar'atu limaliha wa jamaliha wa nasabiha wa diniha fa 'alaika bidzatid dini taribat yadaka. Seorang wanita itu dinikahi karena harta, kecantikan, nasab dan agamanya, maka hendaklah kamu kawin dengan wanita karena agamanya agar kamu bahagia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nakahal mar'ata limaliha wa jamaliha harramahullahu malaha wa jamalaha wa man nakaha lidiniha razzaqallahu malaha wa jamalaha." Barang siapa kawin dengan wanita karena harta dan kecantikannya, maka harta dan kecantikannya wanita itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa kawin dengan wanita karena agamanya, maka Allah akan memberi rezeki pada harta dan kecantikannya itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekiranya cukup sebagai bekal untuk memasuki jenjang perkawinan. Hanya Allah lah zat yang Maha menguasai taufik dan hidayah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saudara Toha yang telah menjelaskan kepada kita semua tentang kewajiban dan terima kasih atas saudara Toha yang telah menyampaikan kepada kita semua tentang hak dan kewajiban seorang istri kepada suaminya. Lanjut saja ke narasumber yang kedua, yakni Pak Ustadz Jaja. Kepadanya kami persilahkan.